Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 2, data satelit optis dan SAR serta penggunaannya untuk eksplorasi geothermal. Segmen 3, interaksi radiasi gelombang elektromagnetik dengan objek. Bagian yang terpenting lainnya di dalam penginderaan jauh dengan sensor optis adalah interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan objek yang ada di permukaan. Respon objek terhadap radiasi elektromagnetik itu hanya 3 saja. Yang pertama, ditransmisikan, yang kedua, diabsorb atau diserap, dan yang ketiga, direfleksikan. Kemudian, tiga besaran ini, gabungan dari tiga parameter ini dijadikan dasar di dalam pengidentifikasian objek atau pendefinisian objek yang ada di permukaan. Walaupun demikian, dari tiga parameter ini, hanya parameter refleksi saja yang bisa diukur. Sedangkan parameter transmisi dan absorpsi itu tidak bisa langsung diukur menggunakan sensor optis. Sehingga di situ, maka yang kita dapatkan data yang berasal dari citra dari objek di permukaan berupa reflektansi spektral. Di bagian bawah ini merupakan ilustrasi di dalam respon objek terhadap gelombang elektromagnetik. Di mana pada akhirnya kita akan menganalisis reflektansi spektra untuk objek-objek geologi yang ada di permukaan. Berikut saya tunjukkan mekanisme interaksi antara radiasi yang diberikan oleh sumber dengan objek yang ada di permukaan. Di sini ada beberapa material yang ada di permukaan. Untuk sederhana, saya berikan dua saja, yaitu permukaan laut atau berupa air dan daratan. Untuk permukaan air, umumnya radiasi yang diberikan oleh sumber, kemudian interaksi yang terjadi di situ, itu ada tiga, seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya. Yaitu ada yang diabsorb, ada yang ditransmisikan, dan juga ada yang direfleksikan dengan jumlah yang sedang. Di sisi lain, sumber juga, radiasi yang berasal dari sumber, itu ya ada juga yang tidak sampai ke permukaan. Di mana di situ terjadi scattering yang ada di atmosfer akibat pengaruh dari material yang ada di atmosfer seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk signal atau radiasi yang berasal dari sumber yang langsung ke permukaan tanah, ini ada kalanya langsung dikembalikan ke sensor yang disebut dengan specular reflectance. Dan di sini objek lainnya pada saat terjadi interaksi dengan objek yang ada di permukaan daratan atau tanah, itu ada objek yang mengemisikan atau radiasi yang diemisikan oleh objek. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada radiasi yang berasal dari sumber langsung di sini, tetapi objeknya yang berperan sebagai sumber. Kemudian, pada kenyataannya sebenarnya untuk permukaan tanah yang terjadi ada yang di kanan ini, di mana radiasi yang datang dari sumber kemudian berinteraksi dengan atmosfer, kemudian sampai ke permukaan. Di permukaan kemudian interaksi atau radiasi yang berasal dari objek itu diarahkan ke semua arah atau yang disebut dengan diffuse reflectance. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan lebih detail atau lebih rinci sebenarnya adalah signal radiasi yang berasal dari permukaan. Itu seperti apa? Di sini, signal yang ada di permukaan, saya tunjukkan ada 6 sumber atau 6 ray atau 6 radiasi yang berasal dari permukaan. Saya beri di nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Ray nomor 1, ini signal yang berguna, yang berasal dari permukaan, yang sampai ke sensor. Ini sebenarnya yang kita harapkan untuk bisa terdeteksinya objek yang ada di permukaan oleh sensor. Yang ray kedua ini radiasi di permukaan yang terserap oleh atmosfer. Dia tidak sampai langsung ke sensor. Radiasi ketiga atau ray ketiga ini radiasi permukaan yang mengalami hamburan oleh atmosfer tidak terekam ke sensor.
Jadi hamburan ketiga ini itu kemudian berinteraksi dengan atmosfer, kemudian dia berarah ke vektor lain atau arah lain, tidak sampai ke sensor. Emisi yang keempat atau ray yang keempat adalah emisi yang berasal dari molekul di atmosfer. Yang 4 ini. Jadi atmosfer, molekul-molekul di atmosfer itu mengemisikan nilai radiasi tertentu, kemudian terekam juga oleh sensor. Ray yang kelima merupakan refleksi dari objek lain yang masuk ke arah pandang sensor. Ada refleksi dari objek lain, kemudian masuk ke arah pandang sensor, akhirnya terekam oleh sensor. Ray yang keenam, radiasi dari permukaan lain yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pandangan sensor. Tetapi kemudian dia masuk ke pandangan sensor, akhirnya terekam oleh sensor. Di sini yang diperlukan adalah koreksi, atau yang kita sebut sebagai koreksi atmosfer. Di mana hasil dari koreksi atmosfer seharusnya hanya ray 1, 2, dan 3 saja yang terekam oleh sensor. Karena ray yang keempat, kelima, dan keenam sebenarnya adalah noise yang terekam oleh sensor. Untuk sensor visible, near infrared dan short infrared, ray 2 sebenarnya tidak ada karena signal terabsorb sepenuhnya oleh atmosfer. Ray 2 ini sama sekali tidak akan terekam oleh sensor. Tetapi berbeda halnya dengan sensor TIR. Bagi sensor TIR, ray 2 ini penting, di mana pada saat atmosfer itu dingin, karena atmosfer itu dingin, dia akan menyerap radiasi pada ray 2 ini, tetapi pada saat yang sama, atmosfer akan memancarkan kembali dengan karakteristik suhu yang lebih rendah, yang menyebabkan terjadinya ray keempat ini. Jadi di sini, untuk sensor TIR, meskipun tidak bisa merekam langsung ray nomor 2, tapi radiasi panas yang diteruskan oleh atmosfer akan membentuk ray 4 yang kemungkinan ini akan terekam oleh sensor. Itulah kelebihan dari TIR dibandingkan dengan visible, short infrared, dan juga near infrared. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.